Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamia Nurul Askia. Salam kenal semuanya. Pada kesempatan hari ini, mungkin kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar geoprocessing, yaitu mengenai konsep dan praktik pada data vektor. Mungkin kita akan mulai dari apa sih sebenarnya geoprocessing itu gitu. Geoprocessing adalah proses pengolahan data spasial untuk menghasilkan sebuah informasi baru yang digunakan dalam analisis mengolah data vektor. Nah, biasanya kalau di KIGI sendiri ada yang nanti namanya geoprocessing tools, diantaranya ada berbagai macam. Namun pada kesempatan hari ini mungkin kita akan menggunakan beberapa saja. Nah, ini merupakan fungsi dari geoprocessing. Untuk apa aja kira-kira geoprocessing tersebut? Mungkin bisa untuk mengolah data spasial agar siap dipetakan ya pasti. Lalu menghubungkan data biasanya seandainya kita memiliki banyak layer atau memiliki banyak SHP dari sebuah kecamatan, nanti bisa kita merge atau kita lakukan union. Lalu selanjutnya kita akan bisa memotong data atau wilayah studi kita, kasusnya itu di mana, nanti kita akan menggunakan clip dan membuat seperti seandainya zona rawan DBD atau apapun itu bisa menggunakan buffer dan intersect dan juga lainnya. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa ada sekali proses analisis data vektor yang bisa kita lakukan gitu. Cuman pada kesempatan hari ini kita akan melakukan hanya buffer, clip, dissolve, union, intersect, dan merge. Nah, kita mulai dari awal. Apa sih buffer? Nah, buffer adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk membuat zona penyangga pada objek. Nah, teman-teman, seandainya teman-teman di sini masukkan poin atau titik atau sebuah data seperti di mana aja keberadaan tempat nyamuk atau di mana saja sarana ibadah. Nah, lalu kita akan lakukan buffer, yaitu kita akan lakukan seberapa jauh orang-orang bisa dapat ke masjid sana. Terus seberapa jauh juga nyamuk tersebut bisa terbang. Nah, itu juga bisa kita lakukan pada analisis buffer. Selanjutnya ada line. Ketika kita masukkan sebuah line, teman-teman kita buffer seandainya sungai sejauh 500 meter yang berpotensi untuk terkena banjir. Maka kita akan menganalisis atau membuat zona penyangga gitu. Begitupun dengan poligon. Selanjutnya ada clip. Nah, clip pasti kita akan selalu tahu ya, clip itu apa. Clip merupakan sebuah analisis untuk memotong berdasarkan batas wilayah tertentu pada objek. Seandainya input feature-nya adalah kita masukkan jalan di daerah Bojongsari atau jalan sekota Depok atau jalan sekota Tangsel, dan clip feature-nya seandainya kalau kita masukkan datanya adalah jalan sekota Depok, clip feature-nya adalah Bojongsari, maka kita akan menghasilkan output hanya jalan yang ada di Bojongsari. Seperti itu. Terus dissolve ini melarutkan atau menggabungkan ya dengan data atau value yang sama. Seandainya di sini ada banyak sekali kotaknya, lalu kita dissolve, maka dia akan nyatu berdasarkan warna tersebut. Gitu. Selanjutnya ada union. Union merupakan menggabungkan seluruh area dari dua layer A gabung B, di mana ketika kita memiliki data di sini ada rectangle dan circle ya teman-teman, ada kotak dan lingkaran. Ketika kita masukkan terus kita lakukan union, maka hasilnya akan tergabung menjadi dua data tersebut pada satu layer. Nah, di sini pun nanti pada atribut tabelnya itu juga sama akan tergabung. Langkah selanjutnya ada analisis intersect atau mengambil area yang saling berpotongan atau tumpang tindih saja, yaitu A irisan B. Ketika kita masukkan seandainya masih yang tadi, di sini kita coba lihat, di sini ada inputnya adalah rectangle dan circle atau kotak dan lingkaran, maka ketika kita lakukan intersect hanya setengah dari
lingkaran saja, karena di mana data tersebut yang saling berpotongan atau tumpang tindih. Nah, ini selanjutnya ada merge atau menyatukan data. Nah, seandainya kita memiliki data yang terpisah-pisah, padahal mereka masih satu wilayah, seperti seandainya kita punya kecamatan Bojongsari, terus kita punya kecamatan di wilayah Kota Depok, tapi mereka masih dalam layer yang berbeda. Ketika kita gabungkan dengan merge, maka dia akan menjadi satu layer. Oke, baik. Langkah selanjutnya silakan teman-teman buka lembar kerja baru pada QGIS teman-teman. Terus langkah selanjutnya teman-teman silakan ke layer, add vector layer. Lalu teman-teman browse, silakan di sini ke format geoprocessing yang awal yang sudah saya bagikan. Teman-teman di sini lakukan buffer. Nah, di sini ada 3 file, teman-teman silakan lakukan pada file yang pertama. Kita akan melakukan analisis buffer terlebih dahulu. Masukkan yang format SHP, open, add, and close. Langkah selanjutnya kita akan ubah data tersebut ke dalam format UTM karena di sini masih ada pada format WGS 84. Nah, di sini kita ke vektor, ke data management tools dan reproject layer. Nah, di sini input layernya adalah sarana ibadah dan target CRS-nya adalah 48S. Bagaimana kalau seandainya teman-teman yang belum ada, silakan di-search di sini. Teman-teman bisa cari sebentar. Teman-teman bisa cari di sini UTM di projected nih universal indicator, bisa dibesarkan saja, cari yang WGS 84 48S. Ini teman-teman WGS 84 48S kembali. Lalu kita akan lakukan save to file. Teman-teman silakan buat folder baru untuk hasilnya. Hasil. Nah, ini teman-teman silakan lakukan baru buffer. Maka di sini kita akan menamakan sarana ibadah UTM. Seperti itu, sudah save dan run. Maka kita akan baru masuk ke dalam analisis buffer. Kita akan pergi ke vektor, geoprocessing tools, buffer. Di sini inputnya adalah sarana ibadah UTM dengan distance-nya kita akan masuk kepada 500 meter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan save to file, ini saja default dengan penamaan sarana ibadah. Buffer sarana ibadah. Buffer sarana ibadah. Kita lakukan run dan close, maka kita sudah melihat sejauh mana sarana ibadah itu seperti ini. Kalau sudah, kita akan masuk pada buffer yang kedua. Teman-teman silakan ke layer, add vector layer. Silakan lakukan pada file buffer yang kedua, file buffer yang ketiga, Di sini teman-teman masukkan yang ln, add, and close. Ini merupakan sungai yang ada di
Tangsel, teman-teman. Nah, kita mau lakukan. Nah, langkah awal sama teman-teman, kita pergi ke vektor, data management tools, project layer. Di sini kita lakukan 48S dengan menamakan di file buffer sungai UTM. Teman-teman, save, run, and close. Nah, ini merupakan sungai UTM. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis buffer sungai UTM. Kita mau lihat sejauh 1000 meter dengan segmennya boleh 10. Segmen ini pembentukan lekukan ya teman-teman. Semakin tinggi lekukannya maka hasilnya semakin baik gitu. Nah, kita save to file. Di sini kita akan masukkan buffer sungai. Save, run, and close. Maka kita sudah lihat ini adalah hasil dari buffer sungai sejauh 1000 meter. Langkah selanjutnya kita grup dan kita akan masuk ke dalam analisis baru. Kita masukkan data baru, add layer, add vector layer. Kita akan browse. Di sini kita masuk kepada clip. Kita akan klik wilayah Sungai Tangsel dan Serpong. Kita memiliki data Sungai Tangsel dan Serpong ya teman-teman. Nah, di sini ini ada sungai di kota Tangsel dan juga kita ingin mengetahui memotong hanya ada sungai yang di wilayah Serpong saja. Maka langkah awal silakan masuk ke vektor, geoprocessing tools, kita masukkan ke clip. Nah, input layernya adalah Sungai Tangsel, teman-teman. Sungai Tangsel dengan overlay layernya adalah Serpong. Input layernya adalah layer yang ingin kita ketahui, kita potong gitu ibaratnya. Selanjutnya kita save to file. Pada hasil buffer sini kita buat baru new folder, bikin. Nah, maka di sini kita akan masuk clip Sungai Serpong. Save and run. Nah, maka kita sudah memiliki sungai yang ada di wilayah Serpong. Kita akan grupkan, klik kanan, group select, menamakan clip. Nah, langkah selanjutnya kita akan memulai analisis baru. Add layer, add vector layer. Kita masuk ke dalam clip folder 2. Kita mau masukkan bangunan di kota Pamulang ya. Open, add, and close. Kita mau lihat, ini banyak sekali ya teman-teman bangunan-bangunan yang ada di wilayah kota Tangsel dan kita hanya ingin memotong bangunan-bangunan yang ada di wilayah Pamulang. Langkah awal masuk ke dalam vektor, geoprocessing, clip. Nah, kita akan masukkan adalah bangunan dengan overlay layernya adalah kota Pamulang. Maka kita akan namakan clip bangunan Pamulang. Save, run, and close. Nah, di sini kita bisa lihat hanya bangunan-bangunan
ini saja yang ada di di Kecamatan Pamulang. Maka kita masukkan ke dalam klik. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan analisis lain. Teman-teman silakan add layer, add vector layer. Kita akan masuk pada dissolve. Nah, di sini kita masukkan format Banten SHP, add and close. Dari data Banten ini kita memiliki banyak data ya teman-teman. Di sini kita coba lihat. Kita memiliki jumlah penduduk, terus wilayah, terus ada kode-kode yang lain. Nah, di sini kita akan coba melakukan dissolve kepada kecamatan dan juga kota. Nah, langkah selanjutnya silakan pergi ke dalam vektor, geoprocessing tools, terus cari dissolve. Masukkan input layernya adalah Banten, dengan kita akan melakukan dissolve-nya adalah kabupaten, kota, atau kita coba dulu kecamatan. Kita akan coba kecamatan. Maka di sini kita akan save to file. Kecamatan sekitaran. Nah, maka hasilnya akan lebih terlihat jarang-jarang ya teman-teman, seperti ini. Ini dan ini kalau ini data masih berupa bisa jadi desa ataupun kelurahan. Ini teman-teman, ketika kita lakukan dissolve dengan nilai yang sama, maka hasilnya hanya kecamatan-kecamatannya saja. Nah, kita lakukan juga bagaimana kita mau melihat hanya kota saja. Kita lakukan dissolve, kita lakukan yang Banten dengan dissolve region adalah kabupaten kota. Sini kita namakan boleh di sini masukkan maka hanya akan terdeteksi kabupaten kota saja ya teman-teman. Ini merupakan analisis dissolve. Kita akan gabungkan. Oke, baik, kita masuk ke dalam analisis selanjutnya, yaitu intersect dan union. Teman-teman, kita di sini pergi ke layer. Di sini add layer, add vector layer. Silahkan masuk pada intersect dan union. Lalu kita masuk ke intersect terlebih dahulu. Di sini kita masukkan datanya yang SHP, Ciputat dan Jalan Tangsel. Oke, add and close. Oke. Maka jika sudah, kita akan ke vektor geoprocessing tools. Kita akan lakukan intersection. Di sini kita masukkan Jalan Tangsel dengan Ciputat Timur. Maka kita save to file. Kita di sini buat folder baru, intersect union. Kita masuk ke sini. Terus kita namakan intersect Jalan Ciputat Timur. Kita save, run, dan close. Maka di sini kita memiliki
hanya ada intersect dari Jalan Ciputat Timur. Mungkin teman-teman di sini akan bingung apa bedanya klip dengan intersect. Nah, intinya kalau di klip itu atribut tabelnya itu yang ada hanya atribut tabel yang adanya hanya yang di input layer saja, sedangkan di overlay layernya nggak ada. Tapi kalau di intersection, maka dua-duanya akan ada. Di sini ada kedua data tersebut dari overlay-nya dan juga input feature-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam union. Kita ke layer, add vector layer. Silakan masuk pada union. Kita pilih type-nya agar mudah ya. SHP kita shift dengan pamulang, open, add, and close. Maka di sini ada bangunan dengan pamulang, teman-teman. Nah, kita mau unionkan A gabung B, berarti kita masuk ke vektor, geoprocessing tools, union, inputnya adalah bangunan, overlay layernya adalah pamulang. Nah, kita akan namakan union bangunan pamulang. Save and run. Maka datanya sudah tergabung. Maka di sini ada semua atribut tabelnya. Kita grupkan, klik kanan, cara grup, kita masukkan intersect dan union. Maka kita masuk ke dalam geoprocessing akhir, yaitu merge. Kita akan ke layer, add vector layer. Teman-teman silakan browse, lalu silakan pilih di sini ada merge. Nah, ini kan banyak banget, teman-teman pilih silakan type hanya SHP-nya saja. Lalu di shift dari Cilincing sampai dengan Tanjung Priuk, open, add, and close. Nah, ini kalau dia masih di dalam, teman-teman silakan dikeluarkan. Kelapa Gading, Cilincing. Klik kanan, zoom to layer. Kalau tadi nggak kelihatan, di zoom to layer terlebih dahulu ya, teman-teman. Maka di sini ada Tanjung Priuk, Koja. Ini merupakan pembagian wilayah di Jakarta Utara. Nah, kita ingin menggabungkan seluruh layer ini, karena ini kan ada pisah-pisah ya teman-teman. Ada layer Tanjung Priuk, ada si Koja, ada si Pademangan, Penjaringan, lalu ada Kelapa Gading, dan ada Cilincing. Langkah pertama kita masuk ke dalam vektor. Di sini tidak ada merge, tapi adanya di data management tools. Kita pergi ke data management tools, cari merge vector layer. Di sini kita akan masukkan tuh teman-teman yang tadi ada apa aja, ada Tanjung Priuk. Berarti kita dari sini nih ada Cilincing, lalu ada Koja, Kelapa Gading, Pademangan, lalu ada Tanjung Priuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, kurang satu lagi. Kelapa Gading. Satu. Cilincing. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang satu lagi Penjaringan nih teman-teman. Berarti ada Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok. Kita balik kembali. Ini boleh kita 48 kan, 48S.
Lalu kita masukkan ke hasil baru, new folder. Save dengan format Jakarta Utara, run and close. Maka kita sudah tergabung ya teman-teman. Ini sudah tergabung semua yang tadinya dari misa-misa, layernya jadi satu layer. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.